Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar. Materi pelajarannya masih kita ambil dari buku Pemuridan ya, jadi 8. Malam hari ini temanya tentang keinginan ya, tentang keinginan ya. Saya percaya Bapak Saudara, semua pasti punya keinginan ya. Anda pun ikut Zoom meeting malam hari ini juga karena keinginan. Pengen ikut ya. Nah, alasannya macam-macam juga sih, gitu. Ada juga daripada nganggur, ada juga yang antusias. Aku pengen belajar, aku pengen belajar, aku pengen ngerti apa yang akan diajarkan, ya. Pelajaran pada malam hari ini ya. Oke saudara ya, tentang keinginan. Saudara, bicara tentang keinginan ya. Ketika manusia itu mulai ya mengembangkan keinginannya, saya mulai perhatikan ya. Ketika banyak orang datang untuk konseling, biasanya ini kasus-kasus masalah mereka ini kalau saya ambil inti sumber masalahnya dari aku mau, ya, aku pengen. Jadi keinginan itu sebenarnya sumber petaka, ya, sumber petaka. Coba ya, Anda punya anak, gitu ya, dia lagi pengen apa, lalu Anda stop itu, dia pasti bereaksi, gitu ya. Kenapa? Gejolaknya luar biasa, keinginan itu. Nah, Anda pun juga begitu. Kalau Anda pengen sesuatu, Anda akan berjuang untuk mencapai, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, tahukah Anda bahwa keinginan itu sebenarnya adalah sumber persoalan atau masalah dalam kehidupan manusia. Kok bisa begitu, Pak? Nah, kita malam hari ini mau jelaskan ya, satu persatu supaya Bapak Saudara ngerti maksudnya ya. Nah, saudara, tentang masuknya dosa, ya. Kapan manusia berdosa dan bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa? Allah Bapa berkata begini, ya, ini hasil chatting. Aku memberitahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa karena injeksi keinginan dari si iblis yang mengakibatkan timbulnya keinginan memperoleh sesuatu yang dilarang. Sebenarnya dosa selalu memasuki hati semua orang melalui cara yang sama, ya. Celah itu selanjutnya selalu menjadi pintu masuk bagi banyak keinginan yang datang dari sistem dunia yang telah rusak di bawah kutuk ini, ya. Kita lihat dulu ayatnya, nanti baru saya jelaskan. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini yang dimaksud oleh Allah Bapa tadi ya. Bahwa injeksi keinginan dari si iblis mengakibatkan timbulnya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang dilarang. Bapak-Ibu Saudara, kita tahu ketika manusia ditaruh di Taman Eden, Allah itu sudah wanti-wanti kepada manusia, ya. Semua buah dalam pohon taman ini boleh kamu makan, ya. Boleh kamu makan buahnya. Tapi tentang yang satu itu, ya, ditunjuk oleh Allah. Manusia itu dikasih tahu tentang yang satu itu jangan kamu makan. Jangan kamu pengen, ya. Nah, jangan kamu pengen. Saudara, ya, memang di dalam diri manusia itu ada free will, ya, ada kehendak
yang akhirnya dari kehendak itu akhirnya nanti akan memunculkan sebuah keinginan. Nah, untuk itu Allah itu sudah mendisiplin ya manusia ini dengan satu pola yang dibangun awalnya, ya. Jadi kehendak atau keinginan manusia itu awalnya oleh Allah hanya diarahkan untuk pengen Allah saja gitu loh. Nurut maunya Tuhan, ya. Nurut maunya Allah seperti itu. Nah, saudara, untuk yang pohon yang dilarang itu, Tuhan bilang, itu jangan dimakan. Ya, jangan mendekat, jangan pengen itu. Tapi entah bagaimana ya. Akhirnya Alkitab mencatat, manusia itu akhirnya ada di dekat pohon itu, betul? Ada di dekat di pohon itu. Saudara, ya, sebelum iblis itu memberikan injeksi kepada manusia, ya. Jadi iblis itu sebenarnya ya untuk bisa mempengaruhi atau intervensi kepada manusia itu pasti ada alasannya, betul? Pasti ada alasannya. Nah, kalau nggak ada alasannya, nggak ada dasarnya, si iblis itu nggak bisa ya injeksi atau intervensi kepada manusia itu. Kenapa? Manusia itu akhirnya ya mendapatkan injeksi keinginan dari si iblis untuk memakan buah pohon dari pengetahuan baik dan jahat itu. Ya. Dengan posisi kondisi manusia pada waktu itu ada di dekat pohon itu, ya. Jadi ada rasa penasaran sebenarnya. Ada rasa penasaran. Manusia tuh mikir begini loh. Ya. Sampai sekarang pola itu masih terbangun juga dalam kehidupan manusia, ya. Kalau manusia itu kalau dilarang, ya, dia pengen tahu penyebabnya kenapa nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Ya, padahal yang melarang itu super bijaksana kan? Allah sendiri bilang. Kalau Allah bilang jangan, pasti ada konsekuensinya harusnya, betul? Ada resikonya, ada akibatnya, ada dampak buruknya, ada efeknya, ya. Tapi manusia itu, ya loh, dia nggak gitu gimana ya? Harusnya itu dia percaya, oh Tuhan itu kan baik sama saya, ya. Kenapa dia larang? Artinya dia nggak mau saya rusak, dia nggak mau saya jatuh, betul? Dia nggak mau saya ngalami hal-hal yang buruk. Karena niatnya Allah melarang itu adalah baik adanya. Amin. Nah, namun manusia itu penasaran. Kenapa nggak boleh ya? Lalu mulai mengamati. Ternyata saudara, apa yang dilarang itu karena Anda mulai penasaran, ya, itu menjadi sangat-sangat menarik sekali. Betul? Sangat menarik sehingga membuat Anda itu begitu antusias. Amin. Begitu antusias. Nah, saudara, kenapa? Rasa penasaran itu akan mengubah nilai dari benda yang Anda pikir, ya, yang membuat Anda jadi penasaran itu, ya. Itu jadi berharga sekali. Sangat bernilai, sangat indah, sangat elok. Sehingga Anda harus ingin tahu kalau bisa aku juga memiliki atau menikmatinya. Ya, nah disitulah saudara, iblis tahu. Ya, ada gejolak di dalam diri manusia itu. Ada rasa penasarannya. Lalu iblis datang. Hei, ngapain kamu di sini? Lihat-lihat apa ya? Bagus kan? Bagus kan? Gitu. Nah, tapi sayang, kamu nggak berani makan. Karena kamu dilarang kan sama Tuhan. Nah, sebenarnya akhirnya saudara, iblis mulai bikin argumen. Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, ular itu memperdaya manusia itu. Amin. Ketika manusia itu mulai tertarik, iblis mulai injeksi, ya, lalu memperdaya manusia
sehingga manusia itu jatuh. Perhatikan ayat berikutnya. Ya, Kejadian 3:13. Ini alasannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ya, nah saudara, ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, lalu Tuhan tanya kepada perempuan, karena waktu ya dia tanya kepada Adam, Adam, kenapa kamu makan? Adam bilang, tuh, ya perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dia yang kasih saya makan. Lalu ganti tanya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau kasih makan juga suamimu itu? Sehingga kalian jatuh dalam dosa seperti ini. Ya, lalu dia bilang gini, ya, ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, kata memperdayakan atau diperdaya, itulah yang disebut injeksi. Itu ya, injeksi. Sesuatu yang dimasukkan. Ya, tujuannya adalah memperdaya manusia supaya manusia itu tidak taat lalu jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Saudara, keinginan itu ya, sejak itu keinginan manusia itu mulai nggak murni. Jadi sebelum manusia itu mengingini pohon baik dan jahat itu, keinginan manusia itu sebenarnya awalnya cuma satu. Ya, yang kuingini engkau saja, gitu ya. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Ya. Awalnya begitu. Yang kuingini hanya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, ya. Nah, jadi keinginan manusia awalnya sebelum dia pengen buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, apa yang diingini? Mau mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku apa? Lupa. Yang ku kenal atau yang ku lihat. nah, jadi ya. Jadi sebuah keinginan, amin. Keinginan awalnya keinginannya itu ke sana loh. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, lagu-lagu seperti apa yang saya kutip tadi itu kenapa muncul? Jadi ada beberapa komposer ya rohani yang mulai terinspirasi atau diinspirasi oleh Roh Kudus untuk mengembalikan keinginan manusia itu kepada Allah. Amin. Nah, kepada pola yang sebenarnya, pola awal itu sebelum manusia pengen yang lainnya, termasuk pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Nangkep saudara di sini? Ya. Nah, sekarang ya, keinginan manusia itu nggak murni lagi. Mulai bercabang, ya. Bukan hanya Allah tok, ya, tapi ada pengen yang lainnya. Nah, pengen yang lainnya selain Allah itu disebut pintu kecil sekarang, ya. Yang nantinya akan sering dipakai oleh si iblis untuk intervensi dalam diri manusia. Pintu kecil itu menjadi alasan untuk ketidaktaatan kepadaku, kata Bapak. Ya, padahal aku menginginkan manusia yang taat 100% kepadaku, bukan? Ya, jadi itu di gagasannya Allah. Jadi manusia itu harusnya nurut Tuhan 100%. Nah, Kejadian 4 ayat yang ke-7, saudara. Ya, ketika keturunan daripada Adam mulai jatuh dalam dosa juga, lalu Allah nanya kepada Kain. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Perhatikan, apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di sini perhatikan, ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ya. Saudara, kalau Anda ngintip, ya, itu pintunya dibuka lebar atau kecil, saudara?
Coba. Atau Anda cari lubang itu ya, ngintip lu. Nah, ini pintu celah kecil, amin. Ini firman Tuhan katakan ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, apa yang dimaksud pintu kecil itu apa tadi? Yang dimaksud pintu kecil itu tak lain tak bukan adalah keinginanmu. Ya. Keinginanmu yang bersumber dari daging yang disebut aku mau. Amin. Kenapa Tuhan mengajarkan kita dalam doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Supaya kita itu mengikuti rule surga gitu loh. Pikiran kita terfokus ke sana. Tuhan mau mengarahkan kehidupan kita. Setiap hari kita mengadopsi keinginan Tuhan itu. Nah, Tuhan mengingatkan Kain. Kalau kamu sedang muncul dalam dirimu, sedang muncul namanya keinginan-keinginan di luar keinginanmu kepadaku, engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Nggak boleh bilang kilap. Apalagi kalap. Nah, nggak boleh. Aduh Pak, aku tak berdaya, kilap, kalap. Nah, tapi tetap aja itu salah, bukan? Walaupun Anda bilang itu kilap atau kalap. Nah, itu tetap juga Anda disalahkan. Karena apa? Dampaknya buruk. Ya, karena apa? Dampaknya adalah kejahatan. Ya, itu hasilnya. Nah, oleh sebab itu, semua keinginan-keinginan yang muncul dari diri Anda itu harus difilter. Amin. Difilter itu artinya Anda mengontrol, Anda menguasai, Anda boleh mempertimbangkan. Kalau aku pengen ini, kalau aku teruskan, kira-kira akibatnya apa? Anda mulai hitung untung ruginya, itu ya. Anda akan melihat ke depannya, mungkin dampaknya bagaimana dan sebagainya. Itu artinya Anda bisa menguasai pintu kecil itu. Amin. Nah, lanjut apa dikatakan Allah Bapa di sini, ya. Pintu kecil yang terbuka itu menjadi lawanku terus menerus. Pintu itu selalu memasukkan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendakku. Ya. Pintu kecil yang terbuka itu, keinginanmu yang Anda loloskan, yang tidak dikontrol itu menjadi lawannya Allah. Terus menerus. Nah, kenapa? Karena pintu itu selalu memasukkan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, saudara, kenapa saudara? Pintu kecil itu kok dampaknya seperti itu. Melawan Allah itu kenapa? Karena biangnya, saudara. Awal manusia itu sekarang punya pintu kecil itu gara-gara diperdaya oleh si iblis. Nah, iblis itu, saudara, punya sifat. Ya, dia pernah di surga, lalu dilempar ke bumi, dibuang. Kenapa dia dibuang? Menurut Yesaya 14 ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, saudara, yang menginjeksi Anda itu adalah satu sosok, satu pribadi yang seperti ditulis dalam Yesaya 14:13 tadi, kehendaknya adalah menentang Allah. Betul? Ingin bersaing dengan Allah. Nah, demi kehormatan itu. Nah, akhirnya dia dilempar, dia pengaruhi siapa saja. Semua yang kena injeksi si iblis punya model yang sama seperti yang menginjeksi. Jadi iblis itu sedang menginjeksi apa
yang ada di dalam dirinya. Ya, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Tapi kehendaknya Anda lihat, hendak naik ke langit, mendirikan tahtaku, ya, mengatasi bintang-bintang. Aku hendak duduk di bukit pertemuan itu. Aku hendak mengatasi dan menyamai yang maha tinggi. Beda saudara, kalau Anda sudah bertobat, kehendakmu beda lagi ya. Walaupun mungkin diawali dengan aku hendak, Anda bisa nyanyi ya, aku hendak bersyukur pada Tuhan, tuh ya. Nah, itu lain, tuh ya. Nangkep ya? Nah, aku hendak apa? Amin. Nah, itu tergantung manusia baru yang mau menyenangkan Tuhan, kehendaknya beda. Amin. Nurut maunya Tuhan, nggak menentang Tuhan, bahkan untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Saudara, dampak daripada pintu kecil itu kalau nggak diatasi, Anda nggak menguasainya. Saudara, itu membuat manusia semakin menderita biasanya. Ya, nah, gara-gara manusia banyak yang terinjeksi oleh si iblis ini, dan jatuh dalam penderitaan, jatuh dalam kebinasaan, jatuh di dalam banyak dosa dan sebagainya, akhirnya, saudara, dengan terpaksa, Bapak itu akhirnya menurunkan anaknya, yaitu Yesus turun ke bumi untuk menebus manusia itu. Dari apa? Dari semua hasil keinginan-keinginan yang telah membuahkan dosa, yang sekarang sudah menjadi label dalam diri manusia. Ya, jadi dosa masuk oleh satu orang, yaitu Adam, betul? Sehingga keturunan Adam disebut keturunan orang berdosa. Amin. Jadi label, saudara. Jadi dosa dari mana? Ya, dari mana? Dari keinginan. Keinginan siapa? Keinginan iblis yang dimasukkan ke dalam manusia. Nah, Bapak katakan begini, pintu kecil itu juga yang telah mengakibatkan anakku harus mati di kayu salib. Salib anakku itu sekarang seperti sebuah palang pintu untuk menutup pintu kecil itu. Amin. Nah, ini kebenarannya, saudara. Ya. Jadi gara-gara pintu kecil yang telah Anda buat waktu membuka kesempatan kepada iblis itu, membuat Yesus harus naik ke atas kayu salib. Buat apa, saudara? Salib Yesus itu dipakukan untuk menutup pintu kecil itu. Amin. Untuk menutup pintu kecil itu. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang memandang salib Yesus, ya, arti ditebus, ya, diselamatkan. Kadang-kadang pengertiannya agak kurang sedikit, ya. Nah, Anda tahu sebenarnya ketika Anda ditebus, ada sesuatu, ya. Ketika, Anda sudah ditebus, dibebaskan oleh Allah, dosa tidak berkuasa lagi atasmu. Amin. Itu kata Paulus, ya. Dosa tidak lagi berkuasa atasmu. Kenapa bisa? Karena pintunya sudah ditutup. Pintu kecilnya sekarang sudah ditambel, ya loh. Sudah ditutup dengan apa? Dengan palang salib Kristus itu, ya. Palang salib Kristus itu menutup pintu kecil itu, ya. Nah, jadi kalau Anda ingat tentang salib, sekarang satu hal pengertian baru yang harus Anda tanamkan juga. Ketika Anda pandang salib Yesus, ku datang pada salib itu, ya. Lah di situ ada apa, saudara? Salib itu menutup, betul? Pintu celah. Nah, kalau sudah ditutup oleh Yesus, jangan buka lagi. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke, saudara. Sekarang bicara tentang keinginan, ya. Itu ibaratnya kita bicara tentang pintu. Ya. Nanti kalau saya bicara tentang pintu, Anda ngerti maksudnya adalah bicara tentang keinginan, ya. Ada dua macam pintu dalam hati, saudara, ya. Dua pintu di dalam hati. Jadi,
Setelah Hawa membuka pintu untuk mendengar tipu daya iblis itu, hati manusia seperti mempunyai pintu masuk yang selalu terbuka untuk mendengar tipu daya si iblis atau sistem dunia di luarnya. Ya, jadi setelah dia buka pintu ini terbuka dan ini terus ya dari luar selalu datang tipu daya yang memasukkan keinginan-keinginan duniawi dan daging selalu dikuasainya sehingga ia bertindak melawan perintah Allah. Ya, nah saudara, sebaliknya ada pintu lain yang seharusnya terbuka selalu bagi kehendak Roh dan Kristus yang di dalam orang percaya itu. Ya, jadi ada dua pintu sekarang, ya, pintu untuk iblis dan pintu untuk Tuhan. Nah, kalau orang buka pintu untuk iblis, yang masuk apa? Pengaruh dunia ini. Karena ketika iblis ada di dunia, dia membangun sebuah sistem yang disebut dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Produk dari dunia itu, ya, yang disebut pintu atau keinginan, namanya adalah pintu atau keinginan daging. Dan pintu atau keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Nah, saudara, kalau orang nggak bertobat, dia terus memuaskan, ya, dia terus mengembangkan keinginannya sendiri. Nanti mereka akan mengalami hal seperti ini. Kenapa? Yaitu semua pengaruh intervensi daripada dunia itu akan semakin kuat di dalam dia. Sehingga muncullah disebut keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, aku mau apa yang Anda lihat itu pun nanti akan menciptakan keinginan juga. Ya, nah saudara, ketika Anda melek, ya bangun tidur, lalu lihat makanan di meja gitu, lalu Anda pengen makan ya. Anda pengen makan ya. Nah, tapi saudara, walaupun matamu nggak melek, saudara ya, Anda lagi tidur gitu, bangun di kamar gitu, lah belum lihat meja makan, Anda bisa juga pengen makan, bukan? Ya, nangkep saudara ya. Nah, ada keinginan aku, ya. Walaupun mata nggak memberikan signalnya, nggak memberitahu Anda, ya, matamu nggak pengen, tapi Anda bisa pengen. Nah, ini contoh saudara ya, contoh aja ya. Nah, ini contohnya saudara. Jadi ada nih, ya, orang melihat perempuan, ya, lalu dia pengen, gitu. Ada orang nggak lihat perempuan, dia pengen juga, bisa juga, betul ya? Nangkep ya? Nah, jadi ada keinginan daging dan ada keinginan mata. Nah, lalu yang ketiga adalah keangkuhan hidupnya. Ya, keangkuhan hidupnya itu kemauan yang punya power luar biasa. Karena apa? Didukung dengan egoisnya yang luar biasa. Ya. Nah, keangkuhan hidup pokoknya, nah kalau udah ngomong begitu saudara, itu nggak bisa dilarang, amin. Kalau udah pokoknya, ya, itu nggak bisa dilarang. Orang angkuh itu begitu, ya, pokoknya, ya, pokoknya, ya, aku harus, ya, nah itu keangkuhan. Nah, terus saudara, tiga hal ini adalah keinginan produknya dunia. Ayat 17 tadi katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini pintu yang kedua, saudara. Pintu yang pertama intervensi dari luar. Ya, pengaruh dunia ini.
Pintu yang kedua adalah keinginanmu untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Coba lihat Galatia 5, 16, 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, pintu mana yang Anda gunakan? Pintu mana yang Anda buka sekarang? Pintu yang pertama atau pintu yang kedua? Pintu yang pertama adalah mengikuti daging, ya, dengan segala keinginannya di bawah kontrol dunia ini. Tapi pintu yang kedua adalah keinginan mengikuti roh, ya. Nah, antara daging dan roh itu berlawanan, saudara. Nah, 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Perhatikan, Petrus ini gembala, ya. Dia menasihati jemaatnya. Saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi kita di bumi ini, Petrus mengatakan, memberitahu kita malam hari ini, kita ini adalah pendatang atau perantau. Amin. Ya. Nah, kita ini pendatang, perantau. Di bumi ini kita adalah turis, ya, perantau, pendatang di bumi ini. Jadi asal usul kita ini bukan bumi, ya. Dalam pelajaran yang lalu sudah kita bahas, betul kan? Kalau orang mati, ya, itu bukan pergi ke surga, bukan. Ya, pulang. Betul ya? Pulang ke rumah, betul ya? Karena Anda asalnya dari sono. Ketika Anda lahir baru, Anda diberi status yang baru, diberi posisi yang baru menjadi anak Allah, dan boleh tinggal, duduk bersama-sama dengan Yesus di surga. Paulus juga katakan kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, kita ini orang surga. Di bumi ini kita hanya sebagai perantau, sebagai musafir, sebagai turis. Oleh karena itu, dengarkan nasihat daripada Petrus ini. Sebagai perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Nah, saudara, orang itu ngotot karena merasa atau keinginan untuk memiliki sesuatu biasanya. Ya. Nah, tujuan untuk memiliki itu pengen dan semuanya. Saudara, sebagai perantau, ya, kita nggak usah memiliki. Betul ya? Semua yang ada di sekitar kita ini hanya fasilitas, betul? Fasilitas. Anda boleh menggunakannya, betul? Anda boleh menggunakannya. Memiliki, jangan. Ya, waduh Pak, gimana Pak yang sudah disertifikatkan? Bukan itu maksudnya, ya. Secara surat di negara gitu ya, Anda harus punya sertifikat sih gitu ya. Tapi hatimu jangan melekat. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Hartamu di mana? Hartamu di mana? Di BCA. Di Danamon. Di mana hartamu? Ya, kumpulkanlah harta di surga. Amin. Jangan simpan di bumi banyak ngengat dan karat katanya. Di surga nggak ada ngengat dan karat di sana ya.
hartamu di surga. Amin. Semua yang di bumi ini hanya fasilitas. Anda selesai, harus pulang ke surga, ke rumahmu lagi, Anda nggak bawa fasilitas umum ini. Betul ya? Nah, ketika Anda pulang ke sana, Anda akan pakai lagi nanti fasilitas barang-barangmu yang ada di sana. Amin. Nah, ini penting sekali. Kita ini perantau, amin, di bumi ini. Pengejaranmu akan dunia ini jangan sampai, gitu, ini membuat jiwamu letih. Ya, jiwamu letih. Nah, orang kalau sudah jiwanya letih, saudara ya, nah nanti akan banyak hal. Harusnya umurnya 120 tahun, nggak nyampe 60 tahun, dah game. Enggak ya? Nah, kenapa? Stres, gitu ya. Nah, perasaannya terganggu, gitu ya. Bisa juga seperti itu. Ya, tadi dikatakan keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Ya, kalau jiwamu mulai nggak tenang, gara-gara pintu keinginan itu, Anda relakan, aku mau tutup pintu ini. Aku stop keinginanku ini. Tuh, aku mau ganti dengan keinginan yang jauh lebih mulia. Ah, saudara, sekarang perhatikan. Ya, ini yang dikehendaki oleh Allah dan juga yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, dalam mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dia katakan, jadilah kehendakmu di bumimu. Amin. Ya, coba lihat saudara. Dari semula, memang manusia dijadikan menurut rencana Tuhan dan untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi kehendak bebas telah diberikannya kepada manusia. Setelah kekuasaan di atas bumi ini diberikan kepada Adam, Tuhan tak dapat melakukan apapun di atas bumi tanpa persetujuan Adam. Jadi, agar rencananya terjadi juga di atas bumi, ia harus mengusahakan keinginannya itu muncul atau ditransfer ke dalam hati Adam, juga selanjutnya kepada keturunan Adam. Ya, nah, saudara, untuk menjelaskan ini kita lihat ya, kita lihat keinginan Tuhanlah yang hendak memberikan jodoh kepada Adam. Tetapi untuk membangkitkan keinginan Adam, ia harus melakukan siasat dengan menyuruh Adam memberi nama kepada binatang-binatang yang dikirim oleh Tuhan sepasang, ya, demi sepasang. Nah, coba lihat ayatnya dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, ya, yang sepadan dengan dia. Perhatikan dulu ayat 18 ini, ya. Jadi ini ide gagasan Tuhan, nah. Tuhan Allah berfirman, enggak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan ngomong sama siapa sih? Tuhan ngomong sama siapa? Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan itu enggak sedang ngomong dengan manusia, enggak. Tuhan ngomong dengan, ya, ini Tuhan Allah ya. Tuhan Allah berarti Yahweh atau Tuhan Yesus atau anak. Dia ngomong sama Bapa dan Roh Kudus sebagai teamwork-nya ya. Ketika bikin manusia kan dikatakan marilah kita, betul nggak? Nah, dia ngomong lagi nih, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu ide gagasannya apa? Yang di headlight merah ini, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, itu ada di mana? Di dalam benaknya Allah, bukan? Allah ingin manusia punya pasangan, punya jodoh, punya penolong. Ya, punya penolong. Tapi saudara, untuk memunculkan keinginan di dalam manusia itu, ya, sebuah kebutuhan, pengen punya teman itu gimana caranya? Ayo, gimana caranya?
Allah kesulitan nih. You know? Nah, Allah bingung kan? Gimana cara, supaya manusia itu punya keinginan untuk punya pasangan, punya teman. Itu gimana caranya? Nah, lalu Allah bikin skenario, saudara. Ya, nah dikatakan di ayat yang ke-19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Jadi Tuhan Allah itu mendemonstrasikan, dia bikin binatang hutan, dia bikin segala burung di udara, lalu dibawa semua kepada manusia itu untuk melihat, ya. Gimana, Adam? Bagus kan? Ya. Nah, setelah Adam merespon, lalu ada tugas yang diberikan. Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, ketika manusia ini diperlihatkan, nih Dam, aku bikin gajah, ya, gajah laki sama gajah perempuan. Lalu gajah laki sama gajah perempuan itu disuruh action, bermesra-mesraan di depan Adam gitu ya. Lalu ada lagi kelinci gitu ya. Nah ini laki perempuan, kelinci itu laki perempuan bermesra-mesraan di depan Adam gitu ya. Tapi Adam itu nggak protes kepada Tuhan, ya lah. Dia nggak ngomong begini, Tuhan, kenapa engkau ciptakan mereka berdua? Lalu bisa main bareng. Kok aku cuma seorang diri? Adam itu nggak protes. Ya, dengan reaksinya nggak protes, itu menunjukkan nggak ada keinginan, betul? Nggak ada keinginan tentang itu. Kenapa orang protes? Karena dia pengen, dia mau, amin. Kenapa Adam nggak protes? Kenapa Tuhan kok nggak berikan aku pasangan gitu ya? Nah, ada Tuhan Allah ketika melihat reaksi manusia ini, aduh gitu ya, udah saya pancing kayak begini, sudah saya kasih contoh, kenapa ya, kok nggak muncul keinginan untuk punya pasangan itu gimana? Akhirnya Tuhan Allah ambil inisiatif sendiri, ya. Udah, Adam, ya, kamu sudah kasih nama begitu banyak kan? Akhirnya Adam kecapekan, lalu Adam bubuk, ya, Adam tidur. Ketika Adam tidur, ya diambillah ya salah satu tulang rusuknya. Tulang rusuk keberapa saya nggak ngerti. Diambil ya, lalu dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu setelah jadi Adamnya dibangunin, ya. Ketika bangun lihat perempuan itu langsung kenal. Kenapa? Bagian dari dirinya. Inilah tulang-tulangku, inilah rusuk-rusukku. Nah, bukan bakso rusuk. Inilah rusuk-rusukku. Nah, tulang dan dagingku. Langsung cocok, ya. Diberikanlah perempuan itu kepada manusia. Kepada Adam saat itu. Nah, saudara, kita perhatiin ya. Dari sini kita belajar sesuatu. Idenya Allah, pengen manusia itu punya keinginan. Supaya dia pengen punya pasangan, betul? Nah, Allah mencoba untuk memasukkan keinginannya kepada manusia. Itulah yang disebut, jadilah kehendakmu. Ya. Jadi kehendak Allah itu bisa pindah, bisa transfer ke dalam diri Anda. Jadi nanti kalau Anda sudah mengadopsi tentang semua kehendak Allah di dalam diri Anda, nanti kalau ada orang tanya, kenapa Bu Febo lakukan ini? Sebenarnya aku nggak pengen loh. Mikir aja nggak pernah. Lah kok dilakuin? Waduh, udah ada dorongan. Dorong apa? Gerobak? Bukan. Loh, ada dorongan yang begitu kuat sekali. Ketika saya menyembah tadi gitu-gitu, ya, ada tuntunan, ya. Nah, Nabi Yeremia itu pernah ya,
ketika dia disuruh memberitakan Injil, ya, dia nggak mau, saudara. Karena apa? Kalau Anda lihat sejarahnya Yeremia itu sampai dia nulis kitab ratapan, ya. Kenapa ada ratapan? Ratapan itu sebenarnya apa? Penderitaan, kan? Nah, Yeremia itu kisahnya, kalau dia habis memberitakan Injil, dia ditangkap di penjara. Dan itu berulang kali gitu loh. Ya lah. Nah, ketika ada dorongan dalam dirinya itu untuk memberitakan Injil lagi, Yeremia menahan. Betul ya? Dia mencoba untuk menahan, menolak. Tapi dorongan itu begitu kuat. Sampai Yeremia bilang, sampai kapanpun, ya toh, dengan usahaku untuk menahan semuanya ini, kayaknya aku nggak mampu, akhirnya nyerah aja deh. Ya, nah, dia nggak pengen, karena konsekuensinya, resikonya berat. Tapi dia lakukan akhirnya, karena apa? Ada kehendak lain, betul? Nah, nanti Anda akan ngalami kayak seperti ini loh. Anda nggak lagi pengen, betul ya? Tapi Tuhan menaruh keinginannya ke dalam diri Anda. Dan itu nanti akan muncul. Kok aku jadi pengen gini ya? Loh, dari mana tadi sumbernya? Mungkin Tuhan sedang intervensi Anda. Dia sedang mentransfer keinginannya. Sehingga Anda punya pikiran atau keinginan Allah di dalam dirimu. Amin. Nah, nanti kalau orang tanya, kamu kok bisa mikir kayak begitu? Kamu kok bisa lakukan seperti ini? Alasannya apa? Cuma satu, Tuhan yang suruh. Amin. Tuhan yang suruh. Itu mirip kayak Tuhan Yesus. Ketika ditanya oleh ahli Taurat orang Farisi, atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini? Anak mengerjakannya kalau lihat Bapak. Betul? Bapak melakukan, anak melakukannya. Jadi dorongannya sudah membawa Yesus pada sebuah ketaatan. Jadi orang yang ada di dalam intervensi Allah, mengadopsi kehendak Allah, mereka akan hidup di dalam ketaatan itu. Taat kepada pimpinan Allah. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Tuhan Yesus kemudian mengajar orang-orang yang mau berbalik kepada Dia untuk menjadi pendoa bagi kepentingan-kepentingan Allah Bapa dengan mengajarkan doa Bapa kami, ya. Nah, orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus ini sekarang menjadi pengemban keinginan-keinginan Allah. Bila keinginan itu diberikan di dalam hati mereka, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu pasti diberikan bagi kemuliaan nama Bapa. Amin. Kehendak Allah Bapa, ya. Nah, kehendak Allah Bapa untuk memperoleh orang-orang yang taat 100% kepadanya adalah agar ia memperoleh saluran kehendaknya di bumi dan yang mau berdoa menurut kehendak itu bagi kepentingan dia agar kehendaknya jadi seperti di surga, demikian juga di bumi. Ya, ia tak dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri di muka bumi ini tanpa sarana manusia. Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk membangun sarana saluran kehendaknya itu di antara manusia. Saudara, satu kali ada orang tanya kepada saya, Pak Gideon, ya, kenapa ya ketika Tuhan Yesus, ya, murid-muridnya itu minta diajarkan cara berdoa, kenapa Tuhan Yesus nggak ngajarin doa Yabes? Kok dia bikin formula baru yang disebut doa, namanya ya doa Tuhan, ya, Lord Prayer sebenarnya judulnya, ya. Tapi di Alkitab bahasa Indonesia kita judulnya jadi doa Bapak kami. Ya. Nah, sekarang memang manusia itu kadang-kadang gitu ya, nggak tahu judul lagunya gitu ya. Lalu dia ngomong lirik awalnya gitu ya. Lagu apa ya? Bahwa lagunya Bejanamu gitu ya. Nah, itu judulnya. Nah, nanti bait pertamanya apa? Saya kok lupa. Nah, ada orang hanya sebutin kalimat pertamanya gitu, ya. Nah, jadi doa yang diajarkan itu judulnya bukan Bapak kami, itu doanya Tuhan Yesus, ya.
doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada muridnya. Kenapa Tuhan Yesus nggak pakai formula yang pernah terjadi di masa lalu, yang sangat akurat juga, yang terkenal dengan doa Yabes. Sampai ada lagunya. Kiranya Engkau memberkati aku, melimpah, limpah, 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 limpah. Ya, dan memperluas usahaku, kontrakanku, apa aja lah. Dan kiranya, wah, itu doanya luar biasa dong. Dan orang seneng banget ya kalau diajar doa Yabes itu ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah, ketika saya disuruh berkhotbah ya, di satu gereja, Pak, tolong Pak, ya, khotbah tentang doa, Pak. Ya. Waktu itu lagi ngetren-ngetrennya doa Yabes. Dipikir, saudara, ya, saya mau doa Yabes. Tapi yang saya ajarkan adalah doanya Tuhan Yesus. Lalu saya berikan alasannya itu. Karena banyak orang bertanya, Pak, kenapa Tuhan Yesus kok bikin pola baru? Nggak pakai pola doa Yabes itu, saudara. Nah, doa Yabes itu sebenarnya adalah doa aku mau, saudara. Ya, aku mau, tapi dengan kesadaran dia punya Allah yang besar. Dia punya Allah yang hebat. Dia punya Allah yang dahsyat. Dia punya Allah yang punya kapasitas besar. Sehingga dia minta yang besar-besar seperti keadaan Allah. Jadi Yabes itu nggak melihat dirinya sendiri, tapi dia melihat Allah yang besar. Ya, sehingga dia nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Wow, janji apa? Nah, banyak janjinya, klaim, dan sebagainya. Nah, tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau berdoa, ya, doalah seperti ini. Kita baca ya, Matius 6, 9-10. Nah, Matius 6, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, orang yang selalu menyodorkan keinginannya, Tuhan, kiranya Engkau mau apa saja yang aku kehendaki, ya, kiranya boleh terjadi. Nah, kenapa ada doa-doa seperti itu? Karena terinspirasi dengan Yohanes pasal 15, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Baca ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah, perhatikan sekali lagi ya, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang Kristen itu membaca ayat yang ke-7 itu, dia langsung potong, ya, langsung potong bagian B-nya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, tuh ayatnya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Kamu pengen apa? Kehendakmu apa? Minta sama Tuhan. Aku pengen mobil.
Aku pengen, aku mau, aku ingin. Nah, lalu datang pada Tuhan dengan apa? Menyodorkan semua bentuk-bentuk keinginannya kepada Tuhan. Nah, saudara, nah, kenapa orang pengen? Karena dia punya pikiran kan, mikir, ya lah, wah seandainya aku gini-gini aku lebih enak, oh lah aku pengen deh, gitu ya. Nah, pengen, ya lah, lalu datang kepada Tuhan, karena jadi orang Kristen, ya. Kalau orang bukan Kristen datangnya ke tukang kuamnya, ya, atau ke empek-empek, gitu, atau ke dukun-dukun, ya, paranormal, gitu ya. Atau berjuang dengan kekuatannya sendiri, ya, bekerja keras untuk mencapai semuanya itu. Nah, saudara, Anda lihat di sini, ya, keinginan-keinginan yang dibangun oleh manusia ini banyak hal di sini, ya, yang mengakibatkan manusia akhirnya, ya, dia selalu datang kepada Tuhan dengan membawa semua bentuk keinginannya itu diklaim, ya. Lalu supaya rohani, lalu dicarilah ayat-ayat yang jadi referensinya, gitu ya. Nah, bukankah Tuhan ada firman-Nya, gitu ya? Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya, gitu ya. Jadikan aku kaya Tuhan. Kenapa Anda minta gitu? Karena Anda pengen kaya. Karena Anda pengen kaya. Yang pengen siapa? Anda. Keinginan siapa? Keinginan Anda. Kehendaknya siapa? Kehendak Anda. Kalau Tuhan mengajar, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Doa seperti itu sebenarnya nggak sama dengan konsep doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang selalu doa model seperti itu kembali kepada doa Yabes. Betul ya? Kembali kepada Yabes. Aku tahu Tuhan sanggup untuk membuat saya sekaya. Oleh karena itu Tuhan, aku mau Engkau buat saya kaya karena aku pengen kaya. Nah, disitulah. Ya, memang ada beda tipis nih, ya, yang harus dicermati. Ya, ada orang-orang yang diberkati Tuhan, ada orang-orang yang mengejar supaya dia memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, itu beda. Ya. Orang yang diberkati Tuhan, artinya Tuhan berkenan. Berkat itu dipercayakan kepada Anda. Tuhan pengen Anda kaya. Amin. Jadilah orang yang dilihat Tuhan, sampai Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Aku lihat Pak Among ini, gitu ya. Ini pantas jadi bos nih. Nah, wow, mau gitu ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Kasih modal. Betul ya? Nah, dia yang pengen. Dia yang pengen. Betul? Bukan Anda yang pengen kaya. Tapi Tuhan pengen kaya. Bagaimana Pak dengan ayat tadi? Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat dulu bagian A-nya, saudara. Ya, bagian A-nya dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta apa saja yang kamu kehendaki. Saudara, apa yang disebut kamu kehendaki ini sudah dipengaruhi dengan firman yang tinggal di dalam kamu. Jadi Allah berfirman dulu, idenya dilempar kepada Anda diinjeksi oleh Tuhan, Tuhan intervensi kepada Anda, betul ya? Idenya dibagikan kepada Anda, keinginan Tuhan kehendaknya dimasukkan ke dalam Anda, itu namanya firmanku tinggal di dalam kamu.
Jadi kalau Anda klaim Tuhan, gitu, biar aku jadi kaya, gitu. Kau berkati aku biar aku kaya. Nah, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Tuhan. Tuhan suruh saya ngomong kayak begitu. Nah, kenapa Anda harus ngomong sekarang? Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti ini? Harus ada deklarasi, ada klaim di bumi ini. Tapi bukan klaim yang bersumber dari hatimu. Tapi klaim ini sumbernya dari Dia. Saudara, sejak manusia diciptakan, bumi itu sekarang ada di dalam otoritas manusia. Allah nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kerjasama dengan manusia. Amin. Harus ada yang minta. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi permintaanmu itu atas dasar keinginan siapa, itu yang perlu diperhatikan. Supaya kehendak siapa yang boleh terjadi di bumi ini. Amin. Kalau keinginanmu mutlak, yang terjadi ya keinginanmu, kehendakmu di bumi ini. Bukan kehendak Allah yang terjadi di bumi ini. Itu cara Allah, saudara. Untuk menyatakan kehendaknya di muka bumi ini, dia tebus Anda, lalu Anda dimiliki oleh dia untuk menjadi sarana. Untuk apa? Menyatakan, merealisasikan semua apa yang ingin Allah perbuat di bumi ini. Amin. Sekarang Anda boleh tanya Tuhan, Engkau mau apa dengan kotaku? Tuhan, Engkau mau apa dengan bangsaku? Tuhan, Engkau mau apa dengan keluargaku? Engkau mau apa dengan aku? Engkau mau apa dengan perusahaanku? Engkau mau apa dengan pekerjaanku? Tanya Tuhan. Ya. Nanti Tuhan ngomong, aku mau gini. Nah, ketika Anda dipandang oleh Tuhan menjadi juru bicaranya Allah di muka bumi ini, nanti dia akan transfer idenya itu. Ada dorongan untuk berdoa, untuk meminta dengan iman. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Karena kamu sudah dipengaruhi oleh Tuhan lebih dahulu. Tuh. Tahu tentang kehendak Allah. Allah mau sesuatu terjadi di bumi ini. Oleh karena itu aku ngomong supaya kehendak Allah itu boleh nyata dan terjadi di bumi ini. Nangkap ya di sini. Nah, ini keinginan nih. Jangan buka pintu yang pertama. Pintu yang pertama itu nanti hasilnya adalah aku mau yang didukung, bahkan ada yang dompleng. Siapa itu? Biang keroknya itu. Tapi pintu yang kedua adalah biar kehendakmu yang jadi. Amin. Oke, saudara, kita kembali lagi nanti hari Senin untuk pertemuan berikutnya. Nah, tentang keinginan itu juga merupakan penghalang pertumbuhan rohani seseorang. Kok bisa? Ya, tunggu tanggal mainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.